Selamat pagi siswa-siswi hebat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran P5 Kewirausahaan di sesi ketiga. Hari ini kita akan mempelajari tentang proposal usaha. Produk otak-otak dari daerah pesisir. Mari kita mulai. Latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah, terutama di daerah pesisir. Salah satu potensi tersebut adalah hasil laut yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk makanan. Namun, seringkali sumber daya ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat lokal. Pemanfaatan hasil laut menjadi produk olahan yang bernilai tambah adalah salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu produk olahan yang populer di berbagai wilayah pesisir Indonesia adalah otak-otak. Otak-otak merupakan makanan tradisional berbahan dasar ikan yang diolah dengan bumbu-bumbu khas dan dipanggang. Produk ini memiliki potensi pasar yang besar karena cita rasa yang enak, serta dapat dijual dalam bentuk yang siap konsumsi ataupun sebagai makanan beku. Oleh karena itu, usaha kecil berbasis produksi otak-otak ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah pada hasil laut lokal serta menjadi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Dengan modal awal yang kecil, usaha ini bisa dimulai dan dikembangkan secara bertahap sesuai dengan permintaan pasar. Alasan pemilihan produk. Beberapa alasan dipilihnya otak-otak sebagai produk olahan utama adalah: bahan baku melimpah. Ikan sebagai bahan baku utama otak-otak mudah didapatkan di daerah pesisir. Proses pembuatan sederhana. Otak-otak memiliki proses pembuatan yang relatif mudah dan bisa dilakukan oleh masyarakat lokal dengan modal kecil. Pasar potensial. Otak-otak telah dikenal luas di masyarakat Indonesia, sehingga tidak perlu memperkenalkan produk baru. Produk ini bisa langsung dipasarkan ke berbagai daerah. Keawetan produk. Otak-otak bisa dijual dalam bentuk segar atau beku, sehingga fleksibel dalam hal distribusi dan pemasaran. Tujuan produksi. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hasil laut lokal melalui produk olahan bernilai tambah. Memberikan peluang usaha bagi masyarakat pesisir dengan modal terbatas. Memperkenalkan dan memasarkan produk olahan lokal ke pasar yang lebih luas. Melestarikan budaya bangsa, terutama dalam bidang kuliner tradisional Nusantara. Permodalan usaha. Permodalan yang diperlukan untuk membuat usaha pembuatan produk hasil daerah pesisir dan laut, yang dalam hal ini otak-otak, adalah sebesar Rp500.000. Dana sebesar Rp500.000 tersebut digunakan untuk mengakomodir biaya bahan baku, kemasan, dan distribusi pemasaran. Biaya-biaya tersebut secara terperinci dapat dilihat dalam lampiran. Bahan baku produk. Ikan segar. Jenis ikan yang digunakan bisa bervariasi, seperti ikan tenggiri, ikan bandeng, atau ikan lainnya sesuai dengan ketersediaan. Tepung sagu. Digunakan untuk memberikan tekstur kenyal pada otak-otak. Bumbu-bumbu. Bawang putih, bawang merah, garam, gula, dan rempah-rempah lainnya sesuai selera. Daun pisang. Sebagai pembungkus tradisional otak-otak. Minyak goreng. Digunakan untuk proses pengolahan. Penetapan harga jual. Penetapan harga jual harus mempertimbangkan biaya produksi, biaya operasional, margin keuntungan yang diinginkan, serta analisis pasar dan kompetitor. Fleksibilitas dalam menetapkan harga berdasarkan kondisi pasar juga sangat penting untuk memastikan produk laku dan bisnis tetap untung. Proses pembuatan produk. Persiapan bahan baku. Ikan segar dibersihkan dan dihaluskan menggunakan blender atau digiling. Campurkan ikan dengan tepung sagu dan bumbu yang sudah dihaluskan. Pembentukan otak-otak. Setelah adonan tercampur merata, bentuk adonan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Bungkus adonan menggunakan daun pisang. Proses pengolahan. Otak-otak bisa dimasak dengan cara dikukus terlebih dahulu, kemudian dipanggang agar menghasilkan aroma yang lebih khas. Jika untuk keperluan penjualan dalam bentuk beku, otak-otak dikemas setelah dikukus tanpa proses pemanggangan.
Pengemasan produk. Pengemasan produk makanan, seperti otak-otak, adalah salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas, keamanan, dan daya tarik produk di mata konsumen. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengemasan produk olahan otak-otak. 1. Keamanan makanan. 2. Daya tahan dan perlindungan. 3. Desain kemasan. 4. Informasi produk. 5. Keberlanjutan, sustainability. 6. Fungsi praktis. 7. Peraturan dan standar kemasan. Pengemasan produk menjadi salah satu aspek penting dalam menarik minat konsumen. Produk olahan otak-otak yang sudah matang atau setengah matang akan dikemas dalam plastik food grade. Setiap kemasan dapat berisi 5-10 buah otak-otak, tergantung permintaan pasar. Selain itu, label sederhana dengan informasi produk dan kontak pemasaran akan ditempelkan pada kemasan. Distribusi dan pemasaran produk. Distribusi dan pemasaran produk olahan otak-otak dibagi menjadi sebagai berikut. 1. Distribusi lokal. Produk otak-otak akan dijual di pasar lokal atau warung makan di sekitar daerah pesisir. Produk juga bisa dijual di tempat-tempat wisata atau di pusat oleh-oleh daerah. 2. Pemasaran online. Menggunakan platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook untuk mempromosikan produk kepada konsumen yang lebih luas. Menjalin kerjasama dengan platform ojek online, GoFood, GrabFood, untuk memperluas jaringan distribusi. 3. Penjualan langsung ke konsumen. Produk juga bisa dijual secara door-to-door di lingkungan sekitar dengan menawarkan paket hemat untuk pemesanan dalam jumlah besar. Analisis usaha. Dengan modal Rp500.000, usaha otak-otak ini diproyeksikan dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan. Penjualan 30 paket otak-otak, 5 buah per paket, dengan harga Rp15.000 per paket dapat menghasilkan pendapatan Rp450.000 per hari. Setelah dikurangi biaya produksi harian, usaha ini dapat meraih keuntungan bersih sekitar Rp100.000 sampai Rp150.000 per hari. Kita telah sampai di akhir materi belajar hari ini. Hal yang bisa disimpulkan dari materi hari ini adalah usaha olahan otak-otak ini memiliki prospek yang cerah mengingat bahan baku yang melimpah dan minat konsumen yang besar terhadap produk makanan tradisional. Dengan pengelolaan yang baik dan pemasaran yang tepat, usaha ini dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir. Setelah materi ini, tugas yang harus diselesaikan oleh setiap kelompok adalah mencari referensi pembuatan proposal usaha, berdiskusi dengan anggota kelompok untuk membuat proposal usaha sesuai dengan produk yang akan diproduksi, mempresentasikan proposal yang telah dibuat, mengumpulkan proposal usaha pada guru pendamping. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.